Pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, pengertian menurut Effendi. Komunikasi adalah proses penyampaian satu pesan atau oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap dan perilaku, langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. Yang kedua, menurut James A.F. Stoner, komunikasi adalah suatu rangkaian peristiwa yang terkait dalam penyampaian pesan dan pengirim ke pengiriman. Komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Menurut Raymond Ron, komunikasi adalah proses pemilihan, memilih, dan simbol pengiriman sedemikian yang membantu penerima menghasilkan respon pesan atau makna penalaran yang sama dengan yang dimaksud oleh komunikator. Tujuan komunikasi. Yang pertama, untuk memudahkan, melancarkan, melaksanakan kegiatan tertentu dalam mencapai satu tujuan. Yang kedua, membantu membina dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, untuk bermain dan menghibur diri. Yang keempat, untuk mengenali diri sendiri dan juga orang lain. Unsur komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pertukaran fakta atau ide antara orang-orang yang memegang posisi berbeda dalam suatu organisasi untuk mencapai harmoni bersama. Proses komunikasi bersifat dinamis daripada fenomena statis. Proses komunikasi seperti itu harus dianggap sebagai interaksi yang terus-menerus dan dinamis, baik yang mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh banyak variabel dan unsur komunikasi. Mereka adalah: yang pertama, pengirim. Unsur komunikasi pertama adalah pengirim. Orang yang ingin menyampaikan pesan dengan maksud menyampaikan informasi dan ide kepada orang lain dikenal sebagai pengirim atau komunikator. Yang kedua, ide. Karena pokok bahasa komunikasi adalah pokok bahasa komunikasi. Ini mungkin pendapat, sikap, perasaan, pandangan, perintah, atau saran. Yang ketiga, ejone. Karena pokok bahasa komunikasi bersifat teoritis dan tidak berfungsi, penyampaian selanjutnya memerlukan penggunaan simbol-simbol tertentu seperti kata-kata, tindakan atau gambar, dan lain-lain. Konversi materi pelajaran menjadi simbol-simbol ini adalah proses pengkodean. Yang keempat, saluran komunikasi. Orang yang tertarik untuk berkomunikasi harus memilih saluran untuk mengirimkan informasi yang diperlukan. Informasi ini dikirimkan penerima melalui saluran tertentu yang dapat berupa fenomena atau informal. Yang keenam, decoding. Orang yang menerima pesan atau simbol dari komunikator mencoba untuk mengubah yang sedemikian untuk memastikan bahwa penerima telah menerima pesan dan memahami dalam pengertian yang sama seperti yang dimaksudkan pengirim. Bentuk-bentuk komunikasi. Pada dasarnya, bentuk komunikasi dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu A. Komunikasi verbal atau komunikasi dengan kata-kata. Secara formal digunakan untuk menunjukkan maksud dan tujuan tertentu. Secara informal, untuk bersosialisasi. Komunikasi efektif harus diawali dengan bahasa verbal yang tepat seperti memanggil nama. Yang pertama, teknik informasi. Bahasa singkat dan jelas, mudah dimengerti. Pada teknik ini, perawat bersikap aktif dan pasien pasif. Akan tetapi metode ini tidak efektif. Yang kedua, bertanya langsung, membantu untuk mendapat informasi spesifik jika berlebihan dengan menyebabkan
komunikasi antar budaya dan bangsa karena ekspresi takut, marah, sedih, senang bisa ditunjukkan lewat ekspresi wajah. Yang ketujuh, kontak mata. Posisi sejajar menunjukkan resep terhadap lawan bicara. Yang kedelapan, kecepatan komunikasi. Jangan tergesa-gesa ketika berkomunikasi dengan lansia karena dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi. Yang kesembilan, waktu terlalu menyenangkan di awal membuat lansia lupa dan menyampaikan di akhir membuat atau frustasi. Komunikasi di malam hari mengganggu waktu tidur lansia. Membutuhkan yang lebih lama dan sabar untuk komunikasi dengan lansia. Sentuhan metode untuk mengungkapkan perhatian dan caring. Sentuhan terapeutik dapat menurunkan tensi, depresi, dapat meningkatkan kerendahan dan rasa penghargaan bagi lansia. Yang ke-11, bentuk komunikasi yang ditunjukkan ketika lansia berduka cemas sakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi antara lain perkembangan orang yang melakukan komunikasi perlu dipertimbangkan dan pembentukan sikap, cara dan teknik dalam berkomunikasi secara umum. Karakter seseorang dalam komunikasi mencerminkan 3 kategori kepribadian, yaitu ego anak, egoyan orang dewasa, egoyan orang tua. Diberikan pengarah jika meminta harus sekarang dan saat ini. Mudah menangis mengalami satu masalah. Dilakukan analisis dulu. Masalah apa, siapa yang terlibat, alternatif solusinya apa. Pertimbangan ontologi jika memilih salah satu alternatif. Orang dewasa bisa dikatakan lebih matang. Selalu dipikirkan sebelum bertindak. Karakter orang ego orang tua dalam merasa lebih matang, selalu dipikirkan sebelum bertindak. Karakter ego orang tua adalah merasa lebih berpengalaman, merasa lebih tahu tentang permasalahan hidup, merasa hanya dirinya yang benar sehingga orang lain, apalagi yang lebih muda, sering dinilai belum berpengalaman, tidak berhak memberikan saran untuk orang tua. Orang tua lebih menjadi subjektif, hanya percaya pada pendapat sendiri. Dengan berbagai karakter ego ini, perawat diharap dapat menampilkan perilaku ego yang orang dewasa. Perilaku ego ini ditentukan karakter komunikasinya, tidak ditentukan oleh usia anak, dewasa, atau tua. Prinsip komunikasi berbasis ego ini harus terjadi secara seimbang dewasa, anak-anak, atau dewasa orang tua. Yang kedua, persepsi. Persepsi pasti banyak berpengaruh terhadap pendapat, normal, dan nilai dalam membangun komunikasi. Apa yang dipersepsikan berbeda membuat seseorang menjadi berbeda dalam berperilaku. Dengan berbagai perbedaan sudut pandang dapat menimbulkan perbedaan pandangan. Oleh karena itu, dalam membangun komunikasi yang efektif, harus ada proses penyamanan persepsi terlebih dahulu, baru kemudian belah pihak dapat mengembangkan substansi komunikasi sesuai tujuan yang diharapkan. Hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan teknis. Fasilitas dan peralatan komunikasi dari sisi teknologi semakin berkurang dengan temuan baru di bidang kemajuan teknologi.
secara efektif. Definisi semantik sebagai studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa atau kata. Kata membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian komunikator dan komunikan, tetapi seringkali proses penafsirannya keliru. Tidak adanya hubungan antara simbol atau kata dan apa yang disimbolkan atau arti. Penafsiran dapat mengakibatkan kata yang dipakai ditafsirkan sangat berbeda dari apa yang dimaksudkan sebenarnya. Untuk menghindari miskomunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikasinya dan melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang dipakainya. Yang kedua, hambatan manusiawi terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka pribadi. Persepsi